Faslun surutul qudwah. Ayolah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul qudwati ahada asyara makna anna surut alladhi bistaratu sihati qudwatul ma'mum bil imami ahada asyara. Allah ya'lama butlan salat imami bihadasin al-ghaibihi. Al-makna annal awwala min surut sihati qudwati Allah ya'lamal ma'mum butlana salatil imam bima ittifaqo ala butlani salati bihi kal hadasi kal kufri kal ilmi bil butlani itikad bulan wa ilam Yahkum. wa ilam yahkum bi butlanihi ka mujtahidaini ijtihada fil qiblat au fi ma'aini banyu loro Iya. au fi saufaini tahirin wa mutanajjisin wa talafa fa innahu la yasihu liqtida yahdima bil akhar fa innahu la yasihu liqtida'i ahadihima bil akhar wa la ya'taqida wujuba qada'iha alaih al makna an-nasaniya min suruti sihhatil qudwah alla ya'taqida al ma'mumu wujuba qada'i sholati 'alal imam ka yakuna muhdisan faqidan lit tahuraini wa in kana al ma'mum mithlahu wa alla yakuna al ma'muman wa alla yakuna ma'muman. Telung minggu, sebulan. Ini satu tahun. Faslun surutul qudwah kata ya. Kita menuju ke syarat-syarat qudwah atau syarat-syaratnya keadaan menjadi makmum atau imam. Ya. Makmum bersamaan dengan imam. Kalau di sini syaratnya ada 11 ya, 11. Termasuk syarat yang lengkap nih. Termasuk syarat yang lengkap. Syurutul qudwati ahada asyar. Syarat-syaratnya qudwah itu ada 11. Maknanya bahwa beberapa syarat yang disyaratkan untuk sahnya qudwatul makmum, ikutnya makmum dengan imam itu ada 11. Yang pertama, makmum dia tidak mengetahui ya, batalnya sholatnya imam dengan hadas atau selain. Dengan hadas atau maknanya yang pertama daripada syarat sahnya qudwah menjadi makmum, makmum tidak boleh mengetahui batal sholatnya imam ittifaqan secara bima ittafaqo, bima dengan perkara, dengan sesuatu yang mereka sepakat atau cocok dalam batalnya sholatnya itu. Fal hadas seperti hadas, fal hadas wal kufur dan kufur na'udzubillah ini. Wakal ilmi begitu juga dihukumi dengan ilmu pengetahuan bil butan dengan batal, dia etikot bahwa imamnya batal. Ini. Jadi syarat yang pertama, syarat qudwah, syarat berjamaah, makmum tidak boleh mengetahui batalnya sholatnya imam dengan sebab hadas atau selainnya. Dengan sebab hadas atau selainnya. Kok ngerti? Contoh ya, dengan hadas, ini hadas atau selainnya ya. Hadas. Kita melihat contohnya, melihat imam ketika makmum bersama imam, ini syarat pertamanya ya. Jadi ini koncomu, teman kita
duduk bersama kita. Kita tahu dia bersentuhan dengan istrinya atau bersentuhan dengan perempuan lain atau hadas atau ngentut di samping kita. Lalu dia jadi imam, hukumnya gimana? Gak sah. Kenapa? Karena syaratnya makmum tidak mengetahui imam itu hukumnya batal sholatnya atau hadas. Karena bertentangan. Karena kalau ketika kamu itu menggantungkan sholatmu dengan orang yang tidak sah sholatnya, berarti sholatmu juga gak sah. Alayyanau makmum butana sholatil imam bima ittafaqu ala butani sholatil imam. Dengan sesuatu, dengan sebab ya, mereka bersepakat, dua-duanya sepakat bahwa bersepakat bahwa hadas ini memegang perempuan itu hukumnya batal. Sepakat. Kalau kita lihat Syafi'iyah dengan Syafi'iyah ya udah hukumnya batal. Maka ketika aku tadi bersentuhan dengan perempuan, kamu mau bermakmum kepada saya, ya enggak sah. Karena kamu bersepakat. Al-ibrah, siapa sih yang nanti penentunya? I'tiqadul makmum. I'tiqadnya makmum. Kan itu. Usahakan kuat. Itu. Artinya ini madhab Maliki waktu yang negarun betul kata. Ya. Kalau apa namanya? Kan nggak sepakat juga. Orang ikhafah kok. Nggak batal. Nggak kompok kan. Masalah. Lima ikhafah kok alat juga misalnya. Jauh. Jadi yang siji melok Imam Malik. Tapi ikut ya sholatnya apa namanya bukunya Imam Malik. Atau Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah enak mana? Imam Abu Hanifah megang perempuan nggak apa-apa. Dengan syarat ala yang tasyud, gagal sampai nggak ngaceng gagal. Kalau ngaceng batal. Imam Abu Hanifah itu lebih mudah lagi. Megang perempuan kok sampai dengar, sinar batal. Kalau Imam Malik kan apa? Nggak batal, yang penting nggak syahwat. Tapi kan butuhnya beda. Ada Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan itu lebih mudah lagi. Imam Muhammad bin Hasan. Wa'in yang tasyud dagaw. Walaupun sampai ngaceng dagalnya nggak batal. Hanafi. Nggak beda lagi. Mantap dua mantap. Lebih mudah lagi. Dalam arti ketika kita lihat wong-wong nang Masjidil Haram, bilang wong senggol lanang wedok senggol. Kalau kita itu mempertahankan pendapatnya Imam Syafi'i atau Imam Malik, kita lihat wong umroh kan, melok pendapatnya Imam Malik. Nah, dengan nanti bicara, kasih ilmunya kadang nggak dipakai. Sudah tahu, kasih tahu. Saya kadang sudah ngasih tahu ini hukumnya nanti jangan butuhnya di sana seperti ini. Agar apa? Agar selamat nanti. Ikut pendapat Imam Malik. Bersentuhan dengan perempuan tanpa syahwat nggak apa-apa. Ada nggak? Mungkin kalau tapi nggak paham, nggak ngelakoni. Ya wes ikut pendapat siapa? Abu Hanifah. Untuk menyelamatkan tawafnya mereka, sholatnya mereka, ikutin kepada pendapat Abu Hanifah. Kalau mempertahankan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik apa? Mau Imam Syafi'i. Aku belum balik kesentuh. Saat tawafan itu paling nggak kesentuh 2-3 kali. Sekali tawaf. Buatan masang loh. Hah? Pasang
Nah, itu iya kan lewat. Oh, apa dulu jadi ya habis dekat dengan Ka'bah. Terus dia tuh mau keluar. Masih ini. Biak wo. Lah wong lanang kecil-kecil. Angel kan? Mau daerah ngandel kok. Berarti saat mereka mungkinnya pakai 6 ini. Oh. Imam Malik kalau kita yang ngaji sering ngaji ya Imam Malik. Kalau sing lampis kalau malam musik maksudnya sing daerah Batal itu ya lagi. ya kurang. Tapi kalau lamis sama sama. Kalau tempat kita kan lamis sama sama. Tapi Malik. Saya Malik nggak bakal atas sengaja apa? Lamis Mang Ahmad kalau malam musik itu ya enggak. Ya, kita bawa alal betani sholat ibi. Kal hadas wal kufur. Kufur kan membatalkan apa? Membatalkan iman. Membatalkan iman. Wakal ilmi dihukumi sepertinya seseorang itu mengetahui batalnya imam, yaitu disamakan hukumnya yaitu itikad. Punya keyakinan bahwa iki wong iki rasa salat. Contoh nih. Ini ada imam salah kiblatnya. Yang sering terjadi di bandara Raden Intan. Sering terjadi. Ngandel sering terjadi di Raden Intan. Ya, posisi musola itu menceng. Posisi musola itu menceng. Di musola posisinya itu kayak apa? Musola di bandara itu kayak gitu. Ini musola. Kiblatnya itu agak menceng ke sini. Nah kayak gini. Ini arah kiblatnya kayak gini. Di luar sini, ini tempat wudu ya. Di sini kadang buat sholat di sini. Wong wis sholatnya madhepe kono, lurus. Dan saya berdoa beberapa kali. Oh, nanti dulu juga nih sih. Kiblat jarang nanti. Saking nggak tahunya ini mau berubah, saking penting nggak ngerti ilmu. Sehingga kiblatnya salah kiblat. Batal nggak? Batal. Ini salah kiblat. Si jalan kono. Seharusnya dia itu mencengnya kayak gini. Dia posisinya lurus. Penting ngulon. Penting Penting ngulon. Gitu. Dia rasanya ulon. Padahal Karena ngidul. apa? Padahal menceng gitu. Harusnya kayak gini. Kalau ikut bangunan, bangunannya menceng. Bangunannya menceng. Kalau kadang kita temukan musola apa satu desa ini orang ketoto jalan awak kulon metane. Sehingga membuat masjid musola menceng. Nah itu tuh menceng. Arep ngetuke dalan jalan menceng-menceng. Arep dipaske yo kiblate sing menceng. Ayo gue bingung. Yang paling aman ya jangan ikut arah, ikutin kiblat. Nah, ketika menjadi makmum di sini, rasa meyakini bahwa sholatnya enggak rasa. Walaya nama butlana sholati imam bihadasin au ghairi. Dan selainnya banyak. Contoh, imam sholat Allahu Akbar, lihat imamnya bolong. Ada bolong, ini bolong berarti dari awal wis nggak sah. Lewat. Sholat. Tapi nek bolongin tengah-tengah mau bawa apa? Kan imam kadang sholat di tengah-tengah bolong, ada kalanya mau bolong dari awal. Allahu Akbar. Aku sujud sebulan. Kamu dulu bolong. Bawa apa?
Tapi bolong kena rokok, ngono kae kan wis lawas itu. Kan ora mungkin imamnya ambek rokok. Ora ngerti. Delok, wis batal dari awal. Kudu ngulangi mana? Salatnya diulangi lagi. Enggak boleh kok. Terus buka rokok terus sholat enggak boleh. Karena dari awal udah. Kalau tahunya batal setelah selesai besoknya atau kapan? Kalau enggak selagi makmum, ini riwayatnya makmum, selagi makmum tidak mengetahui batalnya imam, sah. Kalau dibilang, ini aku lali wis mentut. Ya wis sah. Enggak masalah. Lali ngimami terus bagus nih. Bagus. Ya ngatus. Iya, Obatnya batal ngono lah. Lalen Oke, iki. madene sing sepurang iki. Soalnya kalingan, ini aku romantis sih. Ya ada bunga. Oh, makmumnya piye? Makmume sah, ngimai enggak sah. Mending meneng wae berarti, Bi. Hah? Meneng wae. Yang meneng wae usah malah digeger. Kan halatul makmum. Ketika dia itu menjadi makmum, itu langsung jadi acuan di situ. Ketika selesai ya wis selesai. Nah, terus misal dibilang ini salatmu, anu ini aku rasa. Ya oke, imamnya mana ditando gitu. Ngapain dia mau ke beli? Ngonconi lah kan. Jadi, ini pernah Aku ya punah. Kecuali sholat Jumat. Wis mandi, tapi belum niat mandi nih. Mandi bisa. Tapi belum niat mandi nih. Bahaya kan itu. Kalau salah juga kan. Wis sholat ping piro bisa nih. Pantes wae rasanya kok. Ganjel enggak ya? Ternyata Kan masih ganjel. satu tapi belum nih. Ya wajib. Ya ada beberapa kali ya lali wis 100 tembelak sholat belum niat ya tinggal produk lah wae tinggal dibacain aja selesai niat Hah? Nah saya mau sah kecuali dalam masalah Jumat tadi dalam masalah Jumat yang ada mangduro tadi paham ya? Jadi hukum sholat makmumnya sah kecuali sholat yang tadi 4 Jumat, mu'adah, nazar sampai jamak tasdim bin mator dengan sebab hujan. Hah? Sebelangan ini gue. Ayo ke sana. Ngarep untuk gratisan PCJ kasih usaha itu kalau pakai diri itu di buku gue dukung guys kalau pakai diri itu di buku tidak duitnya selalu pos penting semua ini ada soal ini jalur itu dunia akhirat bes untuk itu dunia akhirat cukup dulu walam yakum bibutani walaupun secara hukum tidak dihukumi batal tapi yakin ini nggak sah ini sekarang yakin nggak sah contohnya nih apa abe ubin abe haribin tetap bukti sholat dewasa, aku sholat dewasa. Saya sholat dewasa. Tapi ini aku jamaah nggak boleh. Wa ilam yahkum bibutani. Walaupun secara hukum tidak dihukumi batal. Dua-duanya nggak apa-apa sholatnya sah dewe-dewe. Tapi contohnya di sini kamu mujtahidin, dua orang yang istihad dalam masalah kiblat. Ki aku ambil Arifin nang kapal tidak tahu arah kiblat ke arah mana
Arifin sholat arah kono, aku sholat arah kono. Saya berarti kok kiblat dia salah, ya nggak? Arifin juga berarti kan bahwa kiblat dia salah, sehingga di dalam hatinya meyakini bahwa sholatnya sholat temannya nggak sah, sehingga nggak boleh jadi makmum dan imam, nggak boleh, sehingga harus sholatnya sendiri. Tapi itu sing setunggal mboten saged istihad terus manut. Tahu kalau dia itu yakin bisa. Ada orang yang nggak mampu istihad, ya, ada suruh istihad di musola ada 10. Nah aku nggak bisa istihad, aku tak kalau Habib Dimas ngali istihad. Ya wes. Kan ngerti tanda-tanda lho iki matane lho kono berarti anake ngono. Aufima ini atau dua air. Masalah dua air. Ini ada dua ember. Satunya najis, satunya suci. Dan aku sama Arifin nggak tahu mana yang suci, mana yang enggak. Mana yang suci, mana yang enggak tahu. Aku istihad pakai ember B, ternyata istihadku mendatangkan bahwa ember B ini yang suci. Arifin pakai ember yang A, istihadnya. Gimana hukumnya? Ya nggak boleh. Aku sama Arifin nggak, sama imam nggak boleh. Kenapa? Karena aku meyakini Arifin wudu air najis. Dia beritikad kepada saya pakai air najis. Aufisaubaini, ya, atau dua pakaian, yang satu suci, yang satu najis. Ini dua pakaian di sini kita tembe kae lho kan, yang sing kuyuan teko sing ngono. Tapi koyoe ilang pisan. Saking suwine. Sehingga sama-sama nggak ada bekasnya kabeh. Ya istihad. Yo, kalau aku sama. Begitu juga ada lagi masalah. Aku tuh sama Arifin, saya tidur sama Arifin, berdoa di satu kamar. Tiba-tiba ada mani di tengah-tengah. Ada mani di tengah-tengah kita. Mani mau ngibet, mani sampean dong. Mani. Orang ngimpi kok. Bener-bener Aku bilang ngurus terus, gue ngurus terus. Lah begini mani tuh. Alah gonmu. Enggak itu sama juga. Dan dua-duanya nggak wajib mandi. Dan tapi nggak boleh jamaah. Nggak wajib mandi. Jelas. Enggak jelas. Karena saya yakin nggak boh. Ketuanku. Oh itu yakin ketuanku. Tapi menurutnya pas kuil tok kok sampai 10 hari sampai sebulan. Nggak boleh jamaah. Lagi dia nggak junub yang kedua, ya. Nggak sampai Arifin, aku tuh habis mati junub. Oh wes, aku sama. Salah siji tapi. Kalau dua-duanya, ya usah dulu. Betul loro nih. Iya. Aku nek mamum tok nggak apa besok. Kowe ngomong baru begitu. Udah mulai saya. Nih aku dari junub juga apa? Iya. Sama-sama makmum boleh berjamaah. Pinggih kayak gini, utek. Biasanya kan lebih dari 2 bib. Hah? Tadinya untuk kambingnya lebih dari 3. Ya boleh. Karena ihtimal masih ada satu yang enggak. Yang ini. Ini terus. Kan ini itikad bahwa mesti iki najis iki. Mesti iki pakaiannya najis. Iki bocah itu sih junub sih. Kalau ada yang ketiga enggak apa-apa. Berarti anak yang ke-10 berarti kan satu ini berarti meyakini yang 2 ini, yang satu salah satunya nyadis. Yang pertama jamaah reki sah. Nah, kalau dia itikad istihad juga. Iki sing imam iki sing bener iki. Sing kira bener. Iya, dia juga sing ketemu nih. Boleh. Yang benernya bisa. Yo. Bisa nanti. Wahtalafa, tapi di sini di garis bawahi wahtalafa, dan mereka berselisih. Komane iki lho sing ngeri. Iya. Umet. Wahtalafa.
Berselisih apa? Memang berselisih. Wong musim najis, wah salah. Fa innahu la yasih al tidak la yasihu al iddah ya. Lik tidak ya hajima bil akhir. Fa innahu la yasihu. Fa innahu la yasihu tidak berarti bilang kelebihan. Ada. Itu apa? Tidak. Kelebihan. Kalian meneng wae niku. Fa innahu la yasihu iktidau ahadima bilang karena sesungguhnya fa innahu li sya'ni ya. Tidak sah iktidak bil akhir. Iktidak bil akhir. Aku sama dia saling jadi makmum kan enggak sah. Paham? Ini syarat yang pertama. Berarti kalau aku lihat kamu melihat teman kamu ini bawa najis, ya wis enggak sah. Nek ketiban najis. Maroko. Ketiban najis barok. Kayak tepluk, orang telek tikus nang pecine, gunah banget itu. Kenapa? Barok. Atau di tengah-tengah batal. Di tengah-tengah batal. Imamnya batal di tengah. Bapak aku niat, apa? Niat berpisah daripada imam. Salat ke masjid itu. Tapi kalau kalau di tengah-tengah, kalau dari awal, maka mungkin nggak sah dia. Seperti contoh, ternyata imamnya perempuan. Aku baik sih, kita kali buat sama. Oh, harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai sholat ternyata ketahuan bahwa ini perempuan, maka sholatnya dari awal nggak sah. Dari awal nggak sah. Itu untuk mana? Terus yang syarat yang kedua, wala yatakida wujub qadaiha alaihi. Makmum tidak boleh iktikad kepada imam bahwa sholatnya memang itu wajib dibilang imamnya. Ya, tidak beriktikad wajibnya mengqadai sholat bagi imam. Sehingga kamu mau bermakmum dengan imam tersebut hukumnya tidak sah. Al-makna anasiyana min syuruti sihhati khutbah. Yang kedua daripada syarat sahnya khutbah makmum, makmum tidak boleh i'tikad wajibnya qadha salat kepada imam. Contohnya kayak kuna muhdisan faqidan lituhurin, seperti hanya imamnya itu orang yang hadas yang tidak menemukan alat dua sesuci, yaitu debu dan air. Walaupun dia sama seperti keadaannya seperti imam, keadaannya sama, tetap berarti sholatnya dewi. Memang pesawat itu berarti. Hah? Pesawat itu. Pesawat? Iya. Ayo itu sama. Sholatnya lu hormatilah. Oh, sholat jamaah, sholat nang dulu pesawat lah saya lu kasih. Oke, masalah ini satu tayamu nggak bilang ya lah. Kita kan bisa lanjut bab tayamum tuh ini nggak ada debu kan? Ya sekali lagi ini nggak ada debunya. Kalau ada pun nggak cukup. Mungkin kalau binisbah air mungkin cuma segini. Nah, segini nggak wudhu cukup nggak? Enggak cukup lah. Kalau ada debunya pun titik banget ini. Mungkin sedikit, nih binisbah air nggak sah. Ojo, ada rapi pikir ojo. Makanya ngaji fikih itu penting. Supaya kita itu kedepannya menerangkannya nggak salah. Yono debune tapi sangat nggak mencukupi untuk wajah seperempat wajah nggak cukup kok. Pesawat lagi. Asian debu yang nggak ada. Tapi kalau nih pesawat Yaman Air mungkin sah. Yaman Air.
Kayak bus spring sih. Sepuh ada bulu kan, masya Allah ini ikhlas tenan ngomong gitu. Bis KPM. Bis KPM. Kayak oh ya, juga ini ya, yo kan budi pada ini kan. Ada saya kan nanti nunggu botol-botol semprotan itu. Itu ya, botol itu mungkin seberapa sih? Setengah ini. Dan buat wudhu pun nggak sampai habis. Spray, spray semprotan. Itu nek sebotol itu pun masih mengkhawatirkan, sehingga harus diketahui mana apa sih ada busel, ada masel, harus dibedakan. Kalau busel itu jawayatul ma, harus sampai airnya mengalir. Ya, busliyatin. Kalau masel itu cuma musabto ini kayak gini. Oke, air segini. Ini cukup ini. Usap ini namanya. Tapi kalau namanya ghusl harus ada air ngalir. Dia itu paling nggak butuh ngalir gede kan? Alirnya cuma kalau sedikit kalau. Aneh, cuma air segini, begini. Ngalir nggak itu? Ngalir. Dibedakan antara ghusl sama Iku sing aneh malah dari kaum Wahabi sih. Yang mengesahkan kita Syafi'iyah enggak sah. Waktu masalahnya itu sudah jelas. Waktu masalah enggak sah. Kata pertama kali saya ngeliat aja, kalau saya istri saya atau adiknya saya bawain supaya ke ibu. Nggak sampai tem, mas ini itu usap gitu. Soalnya nyemprotnya apa itu ya? Jadi semprotan kain, semprotan manuk kain. Sampai ngalir. Metes. Hati-hati. Ya ini sakit wudhu, praktek wudhu kali Sedikit, sakit. Bisa segini. 200 menit. Kan supaya itu nggak sampai entek. Paling setengah sambung deh. Kalau 2 spray mungkin ya. Kalau spray cilik ya. Itu paling segini ya. Segini, seperti luneki. Kalau segini, salah. intinya ya usul di bawah. Ada beda. Kulit kasar, bolong rambut. Begitu juga tayamum. Lukanya di mana? Yang wajib. Di anggota Wajib wudhu. anggota tayamum. Wajib saya. Lukanya di anggota tayamum. Kalau anggota tayamum pasti anggota wudhu. Kalau anggota wudhu belum tentu anggota tayamum. Kalau di anggota tayamum. Berarti kalau anggota tayamum pasti anggota wudhu. Di tangan, contohnya. Luka di sini. Ditutup pakai perban. Lukanya pakai ciri-ciri itu perban yo. Ngapain? Copot, wajib copot ya. Kalau luka kecil wajib dicopot. Kalau luka besar yang tidak mungkin perbannya itu dicopot lah, baru itu pakai tayamum. Tayamum ala kulli hal secara hukum utamanya wajib mengulangi sholatnya lagi. Kenapa? Karena wudhunya nggak sempurna, tayamumnya nggak sempurna. Kenapa? Terhalangi, airnya terhalangi oleh perban, debunya terhalangi oleh perban. Ala kulli hal mubdal wal badal wal mubdal minhu tidak mencukupi, sehingga wajib baginya untuk mengkodok. Nah, sholatnya itu hukumnya apa? Dihormati. Nah, apa terus faedahnya sholat dihormati waktu? Orang ngomong kodok meneng, ada faedah, ada hikmahnya. Apa? Seandainya meninggalnya tidak dihitung meninggalkan sholat, tidak dihitung tarikus sholat. Kalau dia meninggal, wis aku nggak sholat berapa belas, dihitung tarikus sholat. Meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, berarti meninggal sebelum kematian.
pada meninggal dunia. Barang burung ngene ndek ora sisan lah. Oh iya ada, nah itu orang boleh selamatin. Kalau dihormati waktu niat sholatnya apa ya dihormati waktu? Ini rumah lo. Tapi proses wudu dan tayamum itu wajib ora? Apa langsung? Proses wajib. Wajib. Nah itu tiba-tiba neng banyu neng debu bablas wae langsung tanpa wudu tanpa tayamum terus bablas sholat wae. Itu proses. Itu kabeh yo itu pahalanya apa sia-sia. Ada usaha. Usahanya ikut beretai kanjeng. Nah, berarti saya. Jadi, nah, berarti wajib ngodoi sholat. Ketika ada wong, iki wong berbantangan. Kamu mau makmum sama dia? Yojo. Nggak sah. Kenapa? Karena wajib baginya untuk mengodoi sholat. Kecuali kalau kamu tahu, oh dia ini baru wudhu, setelah wudhu baru tinggalin lubang. Gak apa-apa. Kalau dia nggak ngerti, wah ini bahaya gitu. Lupanan tangannya gitu. Dewi, imami sih ya. Jadi kudu sadar, iki aku perbanan ini, tanganku kecelakaan, apa jadi di perban ini, tugel. Ketika dia itu keadaan seperti itu, yo jadi imam. Maksa wae jadi begitu istiqomah. Kadang berplastoran pucuke ngene iki. Ayo jadi imam ora dicopot. Cuma peso titik wis plaster. Soalnya mau tayamum. Yo, kowe ngaji fikih nang sholat. Kadang wudu malah nggak dibuka, Bu. Kadang wudu malah nggak dibuka. Nah itu makanya dia taunya aku meletakkan dalam keadaan suci. Nah, nggak ada hukum di sini, nggak ada ngaruh. Kalau di anggota wudu nggak ada ngaruhnya. Kalau di anggota selain wudu ada ngaruhnya. Nah. Sampai sini. Dan pepet deh, pepet jadi makmumnya PPR mencukupi izal hajar nggak? Mencukupi pakai batunya nggak? Dengan syarat-syaratnya KB. Ya itu bisa. tapi nek keyakinan makmum lah paling kira Meskipun nek banyu kan di sunah. Bisa bebas. Kalau Jawa pengen apa? Hah? nek keyakinan makmum terus lah paling PPR bener kayak ini rasa yang ngomong. Kalian belum bisa. Oh, si wong nggo najis. Cuma hanya sholat imamnya bocah cilik belum sunat. Dibodohai. Tapi kalau kita temukan sekarang, ada orang sholat dewean. Aku ya juga lanjut kecuali kita. Tapi aku nggak ngerti wong itu yang maupun. Tapi wong ini sama dia. Dulu aku tak mau bantu aku nggak bisa. Wah, aku jangan awam ini. Jangan bacaan nggak usah. Solu alaman kola dari itu, wasolu kalfaman kola dari itu. Sholatlah kalian, menyolatilah kalian orang yang masih mengucapkan dari mati jenazah, ada yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, Islam sholat. Dan sholatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Siapapun itu makmum, kalau kamu makmum dengan dia, jadi gue sujud itu yang telu kawan wah lebih gitu. Selalu parang kok. Biasa males. Itu jalan mengarang. Maksudnya saya kan hotel-hotel kan kusum sih kalau banyu hanya tisu. Oh, pepet bertisu gue dong. Tisu telesi itu. Yang tuku banyu nih. Masa nang kamar mandi ra nek banyu ning, Mbak. Itu mandi di piye? Enak tapi kan Tisu tisu shower. tisu kan semprotnya jubur sebelum. Masa ora sih? Apa makanya
Kerakuan bener. Jelemos sampai Jago. Malam harus sih, Mbak. Di setting. Ini ngomong itu loh ya, ngomong itu. Yang saya herankan, beberapa masjid besar saya temukan kok tempat kencingnya ada tempat kencing berdiri. Ini harus aduh piye gitu. Ini membuat orang itu apa? Cewek, kecepatan nggak sih? Jembatan. Atau apa? Oh pakai celana, terus kencing kayak gini. Cewek, nyipat ada kalian nyipat di Celana. campur ambil banyu cewek. Ya orang bayang nek nggo sarung mungkin ya. Dia orang pakai sarung nggak bawa popo, nggak celana daleman. Bukan ini kan ini wae deh. Lagi pakai celana. Sedangkan cebok kayak gini, mungkin ada yang bisa sinkroso banget lah mungkin kayak gini. Ini terus ngutungnya alon-alon gitu. Pucuknya wae kan? Aham syekh kan pucuk ya. Paling penting kan pucuknya. Nah, putusan dagang-dagang ya batang balik kan enggak. Pucuk itu si Amidit. Mungkin saya ngerti caranya, saya ngerti ilmunya, mungkin nggak itu. Tapi kebanyakan apakah mau ngerti masalah ini? Ya berarti kan cewek bisa. Boleh gelas akuan biasa. Tuh, harta di Mekah ya, ada di mana ya pasti. Kadang ada pulang dari Taif mampir nanti di mana bukan nanti satunya lagi dari Taif pulang dari Taif nanti mampir ke Bajirona bukan tadi satu lagi tempatnya biasanya naik kalau dulu yo bukan di masjid tapi mampir di boleh apa Penginapan apa? Rest area. koyo rest area Jajanan lagi. Tinggal oleh. ya ini pulang dari Taif sebelum masuk ke Mekah ke tanah halalnya ke mikotnya tapi mikot mana? Atau mau cemicit ini apa tuh? Cemicit di Jakarta, oh yang putih, pipi, apa ya? Ada yang tanya? Besok lagi sebelum ini ya, sebelum masuk Ramadan ya. Ramadan tetap ya, nanti buka bersama. Sore-sore anu panas tentang Iya, paham. Biasanya yang ngono Ramadan gitu. ngapel. Biasanya masuk asar sholat terus. Ada yang mau tanya? Ada? Berapa ya? Bos.